mau cetuk marah guys, ngawur ini tiang KSN. Nah terus kemarin perjanjiannya gunanya apa coba? Perjanjian kemarin nggak lebih dari selembar kertas. Mau cetung bilang gitu saking marahnya. Tajani namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelum memulai video ini, aku mau minta maaf karena aku mau koreksi video di part 3, video sebelum ini, dimana aku bilang kalau Makau lepas dari dinasti Qing karena perjanjian Nanking. Yang benar, Makau lepas dari dinasti Qing bukan dari perjanjian Nanking ya guys, tapi perjanjian Sino-Portugis. Itu adalah perjanjian antara dinasti Qing dan Portugis, di mana dinasti Qing mau memberikan Makau ke Portugis, asal Portugis mau membantu dinasti Qing memerangi peredaran opium yang merajalela saat itu. Oke, kita langsung lanjut ya ke videonya. Bagi kalian yang ada rencana ke Beijing setelah Corona, atau sudah pernah ke Beijing dengan tujuan pariwisata ya, pasti nggak akan melewatkan spot ini. Spot ini namanya Tiananmen, Forbidden City. Aku di part 3 sudah cerita kalau ini dibangun di dinasti Qing. Nah, di sini nih ada foto bapak-bapak nampang, ini siapa toh ini? Kalau kalian perginya naik tour, enak guys, ada yang jelasin bapak ini bla 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 bla. Tapi kalau model-modelannya kayak Intan nih, yang kemana-mana backpackeran, nggak punya duit buat bayar tour guide, ya jadinya main sistem tebak-tebakan. Mungkin orang ini yang punya rumah kali ya. Nah, hari ini aku mau cerita bapak-bapak ini tuh siapa sih? Sebelum memulai cerita ini, sebelum memulai terus, ini terakhir kok guys. Aku pengen kalian ngapalin 2 istilah ini. Penting ini guys. Yang pertama, Kuomintang. Ini bahasa Indonesianya Partai Nasionalis, disingkat KNT. Yang kedua, Kongjangtang. Ini artinya Partai Komunis, disingkat CPC. Oke, sudah hafal? Kita mulai ceritanya ya. Kemarin kan ceritaku sampai Yuan Shikai meninggal. Nah, setelah Yuan Shikai meninggal, Cina terpecah-pecah lagi guys, menjadi bagian-bagian kayak eranya Warring States Period, kayak eranya Three Kingdom. Jadi per daerah itu ada pemimpinnya sendiri-sendiri. Lagi pula, pemimpinnya ini nggak bertahan lama juga. Seperti aku ambil contoh ya, di pemerintahan Beiyang. Di pemerintahan Beiyang ini, setelah Yuan Shikai meninggal, yang naik tahta itu Li Yuanhong. Dia naik tahta 7 Juni 1916. 1 tahun kemudian, 17 Juni 1917, ia sudah digulingkan Feng Guochang dari kelompok Teli. Feng Guochang nasibnya juga tidak jauh beda. Dia naik tahta 17 Juli 1917. 10 Oktober 1918, dia sudah digulingkan Su Zhejiang dari kelompok Anhui. Jadi ya wis modelnya kayak gini pemerintahannya. Lah sekarang kepala negara kalau merintah 1 tahun, bahkan ada loh yang 9 hari terus digulingkan itu ada. Kalau pemerintahan model kayak gini, negara ya nggak tambah baik, tapi ya tambah rusak. Nah, melihat kondisi negaranya seperti ini, Dr. Sun Yat-sen bingung guys. Di part 3 aku sudah cerita ya, Dr. Sun Yat-sen ini siapa. Buat yang belum nonton part 3-nya, nonton dulu part 3-nya, linknya aku taruh di bawah, di description box di bawah. Sekilas info aja deh, Dr. Sun Yat-sen ini leadernya Partai Nasionalis, leadernya Kuomintang. Dia berperan besar dalam menggulingkan dinasti Qing. Dia sudah susah payah menjadikan Cina ini negara republik, sudah jadi republik, ternyata terpecah belah kayak gini. Usahanya sia-sia, iya kan? Makanya ia meminta bantuan-bantuan. Yang mau bantu saat itu Soviet guys. Soviet bilang gini, ya udah nggak apa-apa, aku bantu dengan syarat Partai Komunis berdiri di Cina. Soalnya Soviet ini ya kepengen menyebarkan paham komunis di Cina. Hingga 23 Juli 1921, Partai Komunis berdiri di Cina. Dan 1923 terjadilah First United Front, di mana
Partai Komunis dan Nasionalis bersatu untuk memerangi warlord-warlord di Cina itu. Dr. Sun Yat-sen mengirim tangan kanannya yang bernama Chiang Kai-shek untuk ke Moskow. Di Moskow ini guys, Chiang Kai-shek ini difasilitasi semua. Diajari materi edukasi, diajari organisasi, mobilisasi massa, persenjataan, diajari semua sama Soviet. Supaya Chiang Kai-shek ini siap bertempur melawan warlord-warlord di Cina. Sangat disayangkan sekali, tahun 1925 Dr. Sun Yat-sen meninggal. Karena Dr. Sun Yat-sen meninggal, kepemimpinan Partai Nasionalis beralih ke tangan Chiang Kai-shek. Nah, karena dirasa sudah siap nih ya Chiang Kai-shek ya, tahun 1926 terjadilah ekspedisi utara. Ekspedisi utara itu Chiang Kai-shek bertempur bersama Partai Nasionalis dan Komunis untuk melawan warlord-warlord di Cina dan mempersatukan Cina. Misi Chiang Kai-shek berhasil guys. Cina kembali bersatu lagi. Tapi ada kegelisahan dalam diri Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek merasa komunis ini kan ditunggangi oleh Rusia. Dia takut suatu hari nanti komunis ini bakal menghancurkan Partai Nasionalis. Nah, Chiang Kai-shek mikir, mumpung Partai Komunis masih seumur jagung, ditumpas saja dari sekarang. Tanggal 12 April 1927 terjadilah yang namanya pembantaian Shanghai. Pembantaian Shanghai ini Chiang Kai-shek bekerja sama dengan geng hijau. Geng hijau ini geng kriminal ya, menumpas Partai Komunis. Dan hasil dari sini 1000 anggota komunis ditangkap, 300 dieksekusi, 5000 dinyatakan hilang. Komunis marah guys, sampai ngecap Chiang Kai-shek itu pengkhianat. 1 Agustus 1927 terjadi pemberontakan balasan oleh Partai Komunis, namanya pemberontakan Nancang. Di pemberontakan ini Partai Komunis berhasil mendapatkan 5000 senjata kecil dan 1 juta senjata amunisi. Tapi setelah selesai memberontak, dia langsung lari ke Guangdong, menghindari kejaran dari Partai Nasionalis. Kuomintang nggak diem aja guys, dia juga bertindak. Dia langsung melakukan pengepungan. Pengepungan pertama, dia lakukan secara 5 tahap ya, pengepungan pertama. Tahap pertama di Jiangxi, November 1930 sampai 3 Januari 1931. Tahap kedua di Hubei, Henan, Anhui, November 1930 sampai 9 Maret 1931. Tahap ketiga di Hubei, Desember 1930 sampai Januari 1931. Keempat di Hubei, Henan, dan Jiangxi, Januari 1935 sampai 5 Februari 1935. Yang kelima di Jiangxi dan Gansu, Maret 1934 sampai 26 Agustus 1934. Pengepungan pertama, komunis menang guys. Nasionalis belum bisa menduduki markas-markas komunis. Terjadi lagi pengepungan kedua di tempat yang sama, di 5 tahap yang sama. Tetap nasionalis belum bisa menduduki markas-markas komunis. Terjadi lagi pengepungan ketiga. Pengepungan ketiga masih nasionalis masih belum bisa menduduki markas komunis, masih komunis yang menang. Kepung lagi, pengepungan keempat. Pengepungan keempat, komunis masih menang, kecuali di Honghui. Honghui sudah diduduki oleh Kuomintang. Pengepungan kelima, Jiangxi, Hubei, Henan, Anhui sudah diduduki oleh Kuomintang. Dan karena Partai Komunis ini melemah, akhirnya dia mundur guys. Dia melakukan long march. Long march ini terjadi untuk menghindari kejaran Kuomintang ya guys ya. Long march ini terjadi di tahun 16 Oktober 1934 sampai 22 Oktober 1935. Jalan kaki selama 9.000 kilo ditempuh dalam 370 hari. Ini bukan hal yang gampang loh guys. Di sini banyak yang cedera, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Selama long march ini
Mao Zedong naik daun guys. Dia bisa ngasih mental support ke pasukannya. Mental support itu penting loh guys. Percaya nggak percaya ya, manusia itu sebenarnya makhluk yang kuat. Yang jadikan kita lemah itu pikiran kita. Kayak ada kakek-kakek 63 tahun. Ini namanya George Ross. Dia bisa melakukan plank selama 8 jam 15 menit. Ayo, kalian bisa plank berapa lama? Paling cuma 1 menit ya toh. Kalau kakek-kakek aja 63 tahun bisa plank 8 jam 15 menit, mestinya kalian bisa loh. Yang bikin nggak bisa itu ya pikirannya kalian. Oh aku capek, lelah, ya itu pikirannya kalian loh itu yang ngomong. Karena Mao Zedong itu saking bersinarnya selama Long March, sudah banyak yang memanggil dia itu ketua. Padahal dia resmi jadi ketuanya Partai Komunis tahun 1941. Ini yang aku cerita masih tahun 1934-35. Setelah Long March, terdengarlah kabar Jepang sudah menginvasi Manchuria, sudah menduduki Manchuria. Mao Zedong bingung guys. 5 Mei 1936, Mao Zedong mengorbankan gengsinya untuk mengirim telegram ke musuh bebuyutannya. Dia bilang gini ya bro ya, kita bersatu dulu lawan Jepang. Setelah Jepang pergi, kita bunuh-bunuhan lagi gak apa-apa. Yang Kaisek, masa bodoh, Jepang nomor 2, yang penting komunis hilang dulu. Maka itu terjadilah yang namanya insiden Xi'an. Insiden Xi'an ini terjadi 12 Desember 1936, di mana jenderal Partai Nasionalis yang bernama Chiang Shui-liang dan Yang Wu-cheng nangkep Chiang Kai-shek, memenjarakan Chiang Kai-shek, dan memaksa Chiang Kai-shek untuk bersatu dengan Partai Komunis melawan Jepang. Chiang Kai-shek ya udah akhirnya setuju, gimana lagi dia dipaksa, iya kan? Kasihan guys, nangkep 2 orang ini kasihan. Yang Chiang Shui-liang ini mending ya, dia dihukum tahanan rumah selama 50 tahun. Yang Wu-cheng ini dia dihukum mati loh, beserta anak istrinya oleh Chiang Kai-shek. Oke lanjut, 16 Desember 1936, Chou En-lai sebagai perwakilan dari Partai Komunis datang dan terjadilah Second United Front. Second United Front itu Partai Nasionalis dan Partai Komunis bersatu lagi untuk kedua kalinya melawan Jepang. Melawan Jepang itu susahnya setengah mati guys. Jepang itu lebih kompak, lebih kuat, senjatanya lebih canggih. Nah, pada tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki. Ini membuat Jepang nyerah tanpa syarat ke sekutu. Nah, terus Amerika bilang ke Jepang, Amerika kan mendukung ya Partai Nasionalis. Dia bilang ke Jepang, kasihkan negara-negara yang kamu duduki ke Partai Nasionalis. Di Manchuria ini guys, yang menghabisi Jepang itu Soviet loh. Sama Chiang Kai-shek langsung dihubungi Jepang, jangan pergi dulu. Dan jangan kasihkan Manchuria ke komunis, kasihkan ke gue. Tanggal 28 Agustus 1945 terjadilah negosiasi pasca perang pertama. Tujuannya negosiasi ini apa sih? Ya supaya nggak ada perang saudara lagi, supaya Cina itu damai. Negosiasi ini nggak main-main guys. Yang datang bukan jubir lagi, tapi kepala head to head sama kepala. Ya, Chiang Kai-shek sama Mao Zedong. Ini adalah pertemuan head to head mereka yang pertama dan terakhir. Mereka lumayan lama ini guys, ayal-ayalannya. Bayangkan, pertemuannya pertama kali itu 28 Oktober. Baru jadi perjanjian itu 10 Oktober 1945. Yang akhirnya disebut Double Ten Agreement, 10-10 soalnya. Di sini akhirnya kedua belah pihak itu sepakat. Partai Komunis mengakui Partai Nasionalis sebagai pemerintahan Republik Cina yang sah, dan Partai Nasionalis mengakui Partai Komunis sebagai partai oposisi yang sah. Oke, setuju? Setuju. Tapi 20 Juni 1946, Chiang Kai-shek nyerang komunis lagi guys di Cina Utara dengan menerjunkan 1,6 juta tentara. Sumber mengatakan
Ternyata Chiang Kai-shek nggak mau mengakui daerah-daerah yang dikuasai oleh komunis. Mao Zedong marah guys, ngawur Chiang Kai-shek gini. Tahu gitu ngapain kemarin perjanjian? Perjanjian ini nggak lebih dari selembar kertas. Tapi karena komunis memang pasukannya waktu itu sedikit, dia mundur guys. Dia menerapkan strategi passive defense. Jadi komunis menghindari kota-kota gede, kota-kota besar yang dikuasai oleh Kuomintang, dia ke pelosok-pelosok. Komunis kan ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Mao Zedong menggerakkan petani guys. Jadi dia nyuruh petani-petani itu untuk gabung ke komunis. Dan penduduk Cina saat itu kebanyakan mayoritas adalah seorang petani. Dan pendekatannya Mao Zedong berhasil. Mao Zedong ini kelihatan kayak orang yang pintar mempengaruhi orang ini guys. Jadi banyak petani yang gabung ke komunis. Dengan petani-petani ini gabung ke komunis, partai komunis dapat keuntungan ganda. Yang pertama dia dapat pasukan, yang kedua dia nggak usah khawatir lagi masalah perut. Maret 1947 nasionalis berhasil mengambil Yang'an. Komunis sekarang bisa balas guys, dia sudah kuat kan. Jadi 30 Juni 1947 komunis menyeberangi Sungai Kuning, dia berhasil merebut dataran tengah. Selain itu, Cina Timur dan Utara sudah diambil oleh komunis. 20 Mei 1948 Chiang Kai-shek menjadi Presiden Republik Cina. Di akhir tahun 1948 komunis berhasil mengambil Shenyang dan Jiangsu. Ini dua kota besar ini guys, berhasil diambil komunis. 1 Januari 1949, komunis berhasil mengambil Peiping, yang sekarang namanya jadi Beijing. 21 Januari 1949, melihat partainya semakin lemah dan kota-kota besarnya sudah diambil oleh komunis, maka Chiang Kai-shek mundur dari kursi kepresidenan. 23 April 1949, ibu kota Kuomintang Nanjing berhasil direbut oleh komunis. 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Ada rakyatnya ini guys ya. Terus gimana dengan nasib Chiang Kai-shek dan kroni-kroninya? Nah, sekarang giliran partai nasionalis yang terbirit-birit ini guys. Dia lari ke kantor sampai 15 Oktober 1949. Lari lagi ke Chongqing sampai 25 November 1949. Lari lagi ke Zhongtu sampai 7 Desember dan lari ke Taiwan dan menetap di sana. Nah, sekarang kembali lagi ke ceritaku yang di awal ya. Siapa toh? Ini fotonya siapa toh? Nangkring segini besarnya di Forbidden City ini fotonya siapa? Nah, dia adalah pendiri Republik Rakyat Cina, ya Mao Zedong itu. Ceritaku ini guys, sudah ada filmnya loh. Judulnya Founding of Republic atau Mao Zedong 1949. Kalau kalian sudah nonton ceritaku ini dari awal sampai akhir, nonton film itu pasti ngerti. Jalan ceritanya film itu pasti ngerti. Coba kalian ajak teman kalian yang gak ngerti apa-apa nonton film itu. Bisa ketiduran dia, ini film apa? Padahal lumayan loh guys, bagus loh ini Founding of Republic. Yang main itu ada Jet Li, Vicky Cho, Andy Lau, Donnie Yen. Rugi kalau nggak nonton. Oke guys, sampai di sini dulu ceritaku. Terima kasih sudah nonton. 代表中华人民共和国人民的唯一中华政府。捍卫遵守平等互利及互相尊重民主制法本方为则的民主外国政府，本政府尊为支持你的外交关系。 Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.